modalnya terdiri dari saham. Ada saham preferen dan saham biasa. Jadi saham cuma dua ya, preferen dan biasa. Jangan sebut treasury stock sebagai jenis saham. Treasury stock itu pada waktu saham preferen atau saham biasa itu ditarik dari peredaran, itu bentuknya treasury stock. Tapi kalau ditanya jenis saham cuma dua, saham preferen dan saham biasa. Yang kedua, menjelaskan akuntansi untuk pelaporan saham treasury. Yang ketiga, menjelaskan akuntansi dan pelaporan penerbitan terkait dengan dividen. Ya. Kemudian yang keempat, mengindikasikan bagaimana penyajian dan analisis modal. Next. Nah, ini yang akan kita bahas. Corporate capital, reacquisition shares, dividend policy, dan penyajian dan analisis. Corporate capital itu akan dibahas, subbahasannya ada corporate form, bentuk PT, komponen modal di PT, penerbitan saham di PT, dan saham preference. Jadi nanti yang paling banyak model-modelnya itu hanya saham preference. Saham biasa nggak ada model macam-macam. Contohnya apa saham preference modelnya? Ada kumulatif, ada non-kumulatif, ada partisipasi, ada non-partisipasi. Ya, jadi yang bentuknya kumulatif, non-kumulatif, partisipasi, non-partisipasi itu adalah bentuk dari saham preference. Imbasnya kenanya ke saham biasa. Saham biasa nggak ada model macam-macam. Kemudian reacquisition share, subtopiknya itu ada pembelian saham treasury. Jadi saham treasury itu sebetulnya bentuknya saham preferen atau saham biasa yang ditarik dari peredaran. Kita sebutnya sebagai saham perbendaharaan atau treasury shares. Kemudian penjualan kembali saham perbendaharaan tersebut. Kalau dijual kembali, kalau ditarik yang ditarik adalah saham biasa, ketika dijual lagi ya jadi saham biasa lagi. Kalau yang ditarik bentuknya saham preferen, ketika dijual lagi ya jadi saham preferen lagi gitu ya. Kemudian ada retiring treasury share. Saham treasury yang tidak akan diterbitkan kembali, itu namanya kita retire. Kemudian dividend policy, financial condition and dividend distribution, ya. Kondisi seperti apa yang bisa bagi dividen? Apakah dividen tidak wajib dibagikan ya? Tapi perusahaan itu harus tahu kondisinya apakah mampu bagi dividen atau enggak. Kemudian tipe-tipe dividen, ya. Yang paling unik itu dividen saham. Dividen saham itu tidak ada jurnal buat penerimanya. Karena persentase kepemilikan tidak berubah. Kalau dividen cash, dividen properti, dividen yang lain-lain itu ada perubahan. Ada harta yang dibagikan kepada investor. Kalau dividen saham, tidak ada harta yang keluar dari emiten sehingga investor tidak jurnal apa-apa. Tapi emiten yang mengumumkan ada jurnal. Ya, karena dia mereklas dari RE ke PIC, ya, atau contributed capital. Itu nanti kita lihat untuk dividen saham itu unik. Kemudian share dividend and share split. Nah, apa bedanya? Sama-sama membuat saham yang beredar makin banyak. Pembagian dividen saham yang outstanding share-nya makin besar, share split juga makin besar. Tetapi ada perbedaan. Nilai nominalnya kalau share split jadi tambah kecil. Share dividend tidak merubah nominal. Ya. Kemudian penyajian modal dan analisis modal. Next. Next, kita lihat bentuk perusahaan ya, corporate capital. Kalau ada 3 bentuk perusahaan itu yang pertama perusahaan perorangan, proprietorship. Kalau perorangan, pemiliknya Tuan Acong, pengelolanya juga Tuan Acong. Laporan keuangan dibaca oleh Tuan Acong, tidak perlu standar sebetulnya kalau perusahaan perorangan. Ya. Ini kewajibannya tak terbatas. Jadi kalau tokonya Tuan Acong bangkrut, Tuan Acong harus menanggung kewajiban tokonya sampai ke harta pribadi. Itu karakteristik perusahaan perorangan. Kalau firma, ini 2-3 orang bergabung menjadi firma, membentuk usaha bentuknya firma. Ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Sekutu aktif yang mengelola, sekutu pasif yang menyediakan dana. Fungsi laporan keuangan berubah. Kalau tadi proprietorship, fungsi laporan keuangan hanya untuk record keeping. Mengingatkan Tuan Acong. Tapi begitu ada sekutu aktif dan sekutu pasif, di mana pengelola pihaknya beda dengan penyedia dana, itu sudah masuk fungsi stewardship. Masuklah fungsi pertanggungjawaban. Ya, jadi dari perusahaan perorangan, proprietorship ke firma. Proprietorship atau perorangan itu fungsinya hanya untuk record keeping. Firma itu fungsi laporan keuangan sudah masuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya siapa? Sekutu aktif kepada sekutu pasif. Laporan keuangan dibuat oleh sekutu aktif untuk pertanggungjawaban kepada sekutu pasif. Itu di firma.
Pemiliknya 2-3 orang. Kemudian PT. PT ini kalau tertutup pemiliknya juga 2-3 orang. Kalau PT TBK itu pemiliknya unlimited. Calon investor, calon kreditor populasinya lebih banyak daripada investor dan kreditor saat ini. Ya, jadi Anda harus tahu bahwa usernya itu orang dalam atau orang luar. Kalau kita bicara perusahaan perorangan, usernya orang dalam, jelas-jelas cuma Tuan Acong. Firma juga orang dalam. Makanya ketika pemilik mengambil harta perusahaan, di perusahaan perorangan dan firma disebutnya prive akunnya. Tapi ketika di PT TBK, ketika pemilik itu mendapat harta perusahaan yang dibagikan, itu namanya dividen. Beda ya. Karena apa? Di PT TBK, investor itu orang luar, bukan orang dalam. Paham? PT kewajibannya, ini kewajibannya terbatas. Investor hanya bertanggung jawab sampai saham yang diinvest di PT itu. Jadi kalau PT-nya bangkrut, investor paling hanya rugi sebatas saham yang diinvest. Makanya disebutnya limited liability. Paham bedanya? Perorangan, firma, PT. PT-nya PT TBK ya, bukan PT-nya Tuan Acong. Paham? Special characteristic of corporate form, bentuk PT yang khusus ya. Ini yang pertama, influence of corporate law. Jadi pembentukan PT harus ada aturan pembentukan PT-nya. Ada artikel untuk pembentukan PT-nya. Kemudian yang kedua, use the share system. Kepemilikannya terdiri dari saham. Surat berharga bentuknya saham. Yang ketiga, development of variety of ownership interest. Ada berbagai kepentingan kepemilikan. Contohnya, pemegang saham biasa sama pemegang saham preferen. Itu haknya beda. Pemegang saham biasa punya hak suara. Pemegang saham preferen tidak punya hak suara. Tapi bisa punya hak suara kalau diberikan oleh pemegang saham biasa. Pemegang saham preferen punya hak dividen lebih dulu daripada pemegang saham biasa. Yang disebut residual equity holders itu adalah pemegang saham biasa yang dapat hak sisa terakhir. Kalau PT-nya bangkrut, ya, yang paling akhir dapat itu pemegang saham biasa. Next. Corporation must submit articles of incorporation to the appropriate governmental agency for the country in which incorporation is desired. Jadi kamu mau bikin PT di negara mana, di daerah mana, di kota mana, ikuti aturannya, aturan pemerintahnya di situ. Kalau mesti ke kelurahan, Anda bikin izinnya, bikin dulu. Bikin article of incorporation. Ini kita bicara aspek legalnya, ya. Kalau firma kan hanya kesepakatan, 2-3 orang bergabung berdasarkan kesepakatan, nggak perlu perjanjian tertulis, nggak apa-apa. Tapi untuk menghindari, biasanya dalam praktek menghindari konflik di kemudian hari, dia bikin perjanjian tertulis juga. Tapi kalau PT harus ada izin dari pemerintah setempat. Governmental agency issues a corporation charter. Ya, jadi akte pendirian PT-nya diterbitkan oleh pemerintah. Advantage to incorporate where laws favor the corporate form of business organization. Ada keuntungannya, ya, kayak tadi salah satu keuntungannya investor kalau PT-nya bangkrut hanya rugi sebatas saham yang diinvest karena limited liability. Ya ada plus minusnya, tapi hati-hati ketika ada mismanagement ya. Kalau ada mismanagement, apabila itu investor-investor mayoritas pada saat RUPS dia punya wewenang untuk mengendalikan atau mengambil kebijakan tertentu, seandainya ada mismanagement dan PT-nya bangkrut, maka investor tetap harus bertanggung jawab sampai harta pribadi. Konteksnya, hati-hati kalau ada mismanagement, investor tidak bisa lepas tanggung jawab. Next. In the absence of restrictive provision, each share carries the following. Jadi perhatikan, ya. Ini setiap saham memiliki hak apa saja? To share proportionately profit and losses. Jadi pemegang saham berhak atas laba atau rugi PT-nya. To share proportionately in management. Punya hak suara pada waktu pembuatan keputusan. Ini biasanya punya hak suara pemegang saham biasa ya. Kemudian yang ketiga, to share proportionately in asset upon liquidation. Kalau PT-nya dilikuidasi atau pilot,
maka dapat bagian hak atas asetnya. Tadi saya katakan pemegang saham biasa itu dapat hak atas aset yang terakhir karena disebutnya residual equity holders ya untuk pemegang saham biasa. Yang keempat, to share proportionally in any new issues of share of the same classes called preemptive right. Preemptive right ini Anda perhatikan ya, kalau PT itu saham yang diotorisasi 1 juta lembar. Begitu terbit issued itu belum tentu 1 jutanya laku. Mungkin terbitan issued pertama hanya laku 200.000 lembar. Berarti 800.000 lembar belum terbit. Ketika dia setelah issued 200.000 lembar, dia mau terbitkan saham lagi, right issue ya namanya, itu pemegang saham yang lama, yang 200 lembar tadi, yang terdahulu, itu berhak untuk mempertahankan persentase kepemilikannya. Itu yang disebut preemptive right. Jadi misalkan 200.000 lembar, si A punya 50.000 atau 25% dari saham yang beredar. Ketika PT-nya itu mau terbitin lagi saham 100.000 lembar, maka si A berhak beli dulu supaya persentase kepemilikannya 25% tetap. Berarti dari 100.000 lembar yang right issue itu, si A bisa beli berapa? 25.000 lembar. Karena sebelumnya dia punya 25% kan, 50.000 dari 200.000 yang di-issued pertama kali. Nah, kalau ada right issue 100.000, si A berhak beli 25.000 supaya dia mempertahankan persentase kepemilikannya tetap 25%. Kalau dia tidak mau beli 25.000 lembar saham yang right issue, maka artinya kepemilikannya, persentase kepemilikannya akan berkurang. Ya. Jadi preemptive right itu harus diperhatikan oleh investor-investor ketika ada right issue. Karena Anda berhak untuk mempertahankan persentase kepemilikannya, tapi Anda harus keluar duit, beli lagi sahamnya. Tapi Anda didahulukan haknya. Sebelum terbit ke investor luar, Anda ditanya dulu, mau nggak beli tambahan lembar saham? Kalau Anda nggak mau, konsekuensinya Anda harus tahu bahwa persentase kepemilikan Anda akan berkurang. Paham? Halo kelas? Iya jelas Ibu. Next, kalau gitu. Oke. Ordinary share represent the residual corporate interest. Jadi yang namanya saham biasa menggambarkan residual, udah jelas-jelas tadi saya ngomong residual equity holders. Hak sisa. Ya. Bears ultimate risk of loss, akan menimbulkan resiko dari suatu kerugian. Yang nanggung terakhir itu adalah pemegang saham biasa. Receive benefit of success. Kalau untung, dapat manfaat keberhasilannya. Tapi kalau rugi, ya dia juga harus nanggung ruginya karena dia harus nanggung yang terakhir tuh ya. Not guaranteed dividend, nor asset upon dissolution. Nggak ada jaminan dapat dividen ataupun dapat aset pada waktu dibangkrutkan karena dia haknya sisa. Jadi kalau PT-nya bangkrut, bayar dulu utang, bayar dulu kepada pemegang saham biasa, pemegang saham preferen, baru terakhir ke pemegang saham biasa. Saham preferen created by contract, dibentuk melalui perjanjian. When shareholder sacrifices certain right in return for other right or privilege, usually dividend preference. Biasanya pemegang saham preferen yang paling diutamakan itu dividennya dapat duluan. Makanya kalau berdasarkan kontrak, ini yang tadi saya katakan di awal modelnya macam-macam. Paling genit ini pemegang saham preferen. Karena dia bisa kumulatif, bisa non-kumulatif, bisa partisipatif, bisa non-partisipatif. Nanti di appendix terakhir di slide ini ada. Next. Component equity. Equity is often subclassified on the statement of financial position into the following categories. Di neraca, yang namanya modal PT itu isinya apa? Ada share capital. Share capital ini biasa disebut juga saham preferen atau saham biasa yang disajikan at issued. Lembar yang di-issued kali nominal. Always par value. Kalau Anda jual di atas par value, berarti muncul share premium. Jangan akui share premium itu sebagai gain, bukan gain. Karena share premium tidak masuk laba rugi. Kalau gain masuk laba rugi. Paham?
Transaksi modal tidak boleh diakui dalam laba rugi. Jadi kalau Anda jual saham di atas nominal, akunnya harus share premium. Share premium tidak sama dengan gain. Ingat itu, paham? Halo? Mirip tapi tidak sama, karena gain itu masuk laba rugi. Kalau share premium tidak masuk laba rugi ya. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, lanjut. Return earnings itu kumulatif laba rugi tahun sebelumnya dikumpulkan dalam return earnings. Ya, ingat closing entry, jurnal penutup. Laba rugi ditutup ke saldo laba, return earning, ya kan? Accumulated OC. OC yang ada di statement of profit or loss and OC, itu OC-nya diakumulasikan, dikumpulin ke dalam AOC. AOC ini ada di komponen modal. Treasury shares mengurangi modal karena saham yang beredar butir 1, share capitalnya kalau dibeli kembali jadi butir 5 treasury share. Perhatikan ya, butir 1 itu always issued kali par. Kalau ada treasury shares, maka butir 1 dikasih keterangan. 1 juta lembar saham authorized, 200.000 lembar issued, 150.000 lembar outstanding. Outstanding kenapa 150.000 lembar? Karena ada 50.000 lembar treasury share. Paham? Tapi waktu butir 1 selalu yang dikalikan dengan nominal adalah issued. Paham? Cuma dikasih notes outstanding-nya sama nggak dengan issued? Kalau outstanding-nya itu nggak mungkin lebih besar dari issued. Kalau outstanding-nya lebih kecil berarti ada treasury share. Paham? Bedanya issued sama outstanding karena ada treasury share. Paham? Ya, paham, Bu. Yang keenam, non-controlling interest atau minority interest. Ya, ini kalau kepemilikannya yang sangat kecil mau dipisahkan di butir 6, berarti butir 1 ini yang mayoritas aja. Karena ini mau dipisah. Kalau nggak mau dipisah, ya nomor 6 nggak ada. Ya, kalau mau dipisah, ya berarti yang di atas butir 1-nya hanya yang majority. Kepemilikan mayoritas, yang minoritinya masuk ke 6. Next. Nah ini kan nggak ada nih non-controlling interest. Karena dianggapnya semuanya masuk dalam ordinary share. Contributed capital atau PIC, paid in capital bahasanya US GAAP, paid in capital bahasanya IFRS contributed capital, terdiri dari saham biasa dan saham preferred. Always issued kali par value. Kalau Anda jual di atas nominal, ada share premium. Kemudian sumber utama lainnya itu adalah RE. Selain contribute capital ada RE. Kumulatif laba rugi dari tahun sebelumnya. Kemudian ada treasury share. Kalau sahamnya yang beredar ini, yang issued ini dibeli kembali, maka di sini harus diberi notes yang outstanding pasti lebih kecil. Sebut berapa lembar yang outstanding karena ada treasury share. Aset kurang liability sama dengan equity, ini bukan entity teori. Kalau entity teori aset sama dengan liability plus equity. Ya. Ini kita mau cuma menyajikan karena ini kita bahas modal, maka kita fokusnya aset minus liability karena kita bahasnya modal, tapi bukan ini proprietary teori ya. Ini kalau perusahaan perorangan nih seperti ini, aset minus liability sama dengan equity, asetnya Tuan Acong, liability-nya Tuan Acong. Kalau tokonya Tuan Acong bangkrut, maka liability tokonya menjadi tanggung jawab Tuan Acong 100%. Unlimited liability ini untuk perusahaan perorangan, proprietorship. Ya, proprietary teori makanya disebutnya persamaan aset minus liability sama dengan equity, itu disebutnya proprietary teori. Kalau entity teori aset sama dengan liabilities plus equity. Ada pertanyaan? Next. Penerbitan saham, akuntansi untuk masalah yang terkait dengan penerbitan saham di sini ada, Anda mesti perhatikan sahamnya itu punya nilai nominal atau enggak. Kalau nggak punya nilai nominal, ada stated value atau enggak. Stated value atau nilai yang ditentukan itu perlakuan akuntansinya sama dengan par value. Kemudian yang ketiga, share issued
in combination with other securities. Penerbitan saham gabungan. Jadi saham preferen diterbitkan bersama dengan saham biasa. Kemudian yang keempat, share issued in non-cash transaction. Penerbitan saham tapi bukan terima duit, terimanya tanah. Beli tanah dengan menerbitkan saham. Hati-hati mau pakai harga pasar yang mana. Ya. Nanti kita bicara cost konsep pada waktu kita bahas pembelian aset tetap dengan menerbitkan saham misalkan. Kemudian yang kelima, cost of issuing share, harga perolehan untuk penerbitan saham. Ya. Kita mesti lihat harga pasarnya. Kalau kita terima kas harga pasarnya berapa, nanti selisihnya jadi share premium, bukan laba. Next. Issuance of share, par value share. Kalau saham punya nilai nominal, low par value help companies avoid a contingent liability. Corporation maintain account for preference share or ordinary share, share premium. Nah, seringkali banyak perusahaan menerbitkan sahamnya tanpa nilai nominal. Tujuannya apa? Menghindari contingent liability. Ya, mendingan nggak usah pakai nilai nominal lah, supaya nggak ada contingent liability. Konteksnya legal capital itu secara hukum, saham tidak boleh diterbitkan di bawah nilai nominal. Ingat ya, pada waktu pertama kali terbit, saham tidak boleh diterbitkan di bawah nilai nominal. Itu waktu pertama kali terbit. Kalau sudah right issue, kalau sudah bukan right issue, sudah jadi treasury share, diterbitkan kembali, ya, itu boleh di bawah harga perolehan treasury share-nya boleh, karena kan kita pakai cost model, ya. Tapi ketika kita bicara pertama kali terbit, ini bukan treasury share yang dijual kembali ya. Pada waktu saham pertama kali terbit tidak boleh diterbitkan di bawah nilai nominal. Itu yang disebut legal capital, ya. Next. Reason for issuance, avoid contingent liability, avoid confusion over recording par value versus fair value, fair market value. Jadi ya kalau nggak usah pakai nilai nominal, jadi nggak perlu pusing. Nanti ada beda antara fair market value dengan par value, bikin bingung. A major disadvantage of no par share is that some countries levy a high tax on this issue. Nah, kerugiannya apa? Pajaknya tinggi. In addition, in some countries, the total issue price for no par share may be considered legal capital. Nah, jadi sudah, kalau nggak pakai nilai nominal, maka waktu terbit itu yang disebut legal capital, which could reduce the flexibility in paying dividend. Bisa mengurangi pembayaran dividen. Next. Mengurangi fleksibilitas pembayaran dividen. Contoh, kita lihat aja langsung contoh ya. Video Electronic AG is organized 10.000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai nominal, without par value. If Video Electronics issue, sebentar, tadi 10.000 itu saham yang diotorisasi. Nah, ini dia mau issue 500 lembar. Kasnya 10. Jadi dijual tunai dengan harga 10 sahamnya. 10 kali 500, 5.000 kan? Maka jurnalnya waktu dia jual saham, terbitkan saham, debitnya kas, kreditnya share capital ordinary. Tidak ada share premium. Kenapa? Karena no par. Karena no par. Tidak punya nilai nominal. Paham? Kemudian dia jual lagi dengan harga 11. 500 lembar kali 11. Cash pada share capital ordinary. 500 kali 11, 5.500. Ada pertanyaan? Tidak perlu tulis share premiumnya. Jurnal share premiumnya nggak ada karena no par. Ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Next. Some countries require that no par shares have a stated value. Nah, tadi saya katakan, kalau tidak punya nilai nominal, cek dulu ada nggak stated value-nya, nilai yang ditentukan. Kalau ada, perlakuan stated value itu sama dengan par value. Jadi kalau tadi diterbitkan 1.000 lembar dengan stated value 5, dijual dengan harga 15,
Maka yang 5 itu ordinary share capitalnya 5.000. Dari mana? 5 kali 1.000. Selisihnya 5 kan dijual dengan harga 15, kasnya dapat 15.000, 1.000 kali 15. Selisihnya ada share premium 10.000. Paham? Ini perlakuannya persis dengan par value. Karena stated value itu dianggap sebagai legal capitalnya. Share capital ordinary-nya pakai stated value. Oke? Ada pertanyaan? Belum. Kalau nggak ada, next. Ada dua. Ketika terbitkan saham berbarengan, issuance of share issued with other securities. Saham biasa diterbitkan bareng dengan saham preferen. Maka kita bisa punya dua metode, proporsional dan incremental. Incremental itu hanya boleh dilakukan kalau ada salah satu harga pasarnya nggak ada. Itu baru boleh pakai incremental. Biasanya lebih condong ke proportional method. Next, kita lihat contohnya. Nah, kita lihat proporsional ya. Refonate Corporation menerbitkan 300 lembar saham nominalnya 10. Ya. Saham biasa itu yang diterbitkan. Dan 100 lembar saham preferen nominalnya 50. Keduanya itu diterbitkan lump sum. Saham biasa dan saham preferen. Saham biasanya 300 lembar, nominalnya 10. Saham preferennya 100 lembar, nominalnya 50. Diterbitkan sekaligus lump sum dengan harga 13.500. Ya, biasanya lebih murah kalau lump sum. Ya. The ordinary share have a market value 20. Saham biasanya punya harga pasar 20. And the preference share have market value 90. Saham preferennya punya harga pasar 90. Kita pakai harga pasar ini untuk basis alokasian. Tolong dilihat. Saham biasa 300 kali 20 harga pasarnya. Saham preferen 100 lembar kali 90 harga pasarnya. Total harga pasar ini kita bikin persentasenya. Berarti 300 kali 20, 6.000. 100 kali 90, 9.000. Oh, totalnya 15.000. 6 per 15 itu 40%. 9 per 15 itu 60%. Bobot ini basisnya pakai harga pasar ya, total harga pasar proporsionalnya. Nah, kita lihat kalau kita jual dengan harga 13.500, maka 40% kali 13.500 itu saham biasanya 5.400, saham preferennya 60% kali 13.500, 8.100. Perhatikan, ini nanti kita bicara share premiumnya. Tadi saham biasa nominalnya berapa? 10 kan? Halo? 10 kali 300, 3.000. Berarti share premiumnya 2.400. Saham preferen nominalnya berapa? 50. 50 kali 100, 5.000. Berarti share premiumnya 3.100. Ngerti nggak ini? Next, coba. Nah, ini langsung jurnal. Ini 8.100 saham preferen, 5.000 sama 3.100 karena 8.100 kan 60%-nya dari 13.500 tadi ya. Kemudian share premiumnya saham biasa 2.400. Dari mana? Ini untuk saham biasa 5.400 dari mana? 40% dari 13.500. Paham? Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Bu. Belum ada, Ibu. Next, kalau belum ada. Oke, sekarang yang incremental. Ya, di sini dikatakan ini soalnya sama. Tapi ini nih, kalimat terakhir. The value of preference share are unknown. Jadi ada salah satu saham yang nilai pasarnya nggak diketahui. Di sini saham preferen nilai pasarnya nggak diketahui. Maka kita hitung proporsionalnya ini nggak bisa. Karena apa? Karena kalau kita hitung ordinary share-nya dapat 6.000, tapi saham preferennya nggak tahu. Maka kita kasih dulu ke saham biasa 6.000, sisanya dilempar ke saham preferen nih. Oh, kalau 13.500, 6.000-nya untuk saham biasa, berarti 7.500-nya untuk saham preferen. Kalau 6.000 untuk saham biasa, perhatikan nominalnya saham biasa 10, maka 3.000 share premiumnya. Dari mana?
Saham biasanya 3.300 kali 10. Share premiumnya juga 3.000 karena totalnya 6.000 kan. Harga pasarnya 20 soalnya. Tapi kalau saham preferan, kita pakai yang 7.500. Sisanya incrementalnya ya, 7.500. Perhatikan saham preferan itu ada 100 kali 50, 5.000. Saham preferan, modal saham preferannya 5.000, berarti 2.500 share premium saham preferannya. Next, lihat jurnalnya. 2.500 nih. Next. Tuh, 2.500 share premium saham preferan. Share premium saham biasa 3.000 karena tadi 6.000 kan? Modal saham biasanya 3.000, kalau 6.000 berarti kan share premiumnya 3.000 juga. Ada pertanyaan? Next. General rule. Ini kalau untuk yang non-cash transaction ya. Beli tanah dengan menerbitkan saham, atau beli investasi dengan menerbitkan saham, atau beli apapun aset tetap dengan menerbitkan saham. Company should record shares issued for service of property other than cash at the fair value of the good or service received. If the fair value of the goods or service cannot be measured reliably, use fair value of the share issued. Kalau kamu waktu beli tanah nggak tahu harga pasar tanahnya, baru pakai harga pasar saham yang diserahkan. Tapi sebetulnya ini kita bicara whichever is more clearly determinable. Pilih yang paling jelas bisa ditentukan. Kita lihat contohnya, next. The following series of transactions illustrates the procedures for recording the issuance. Jadi dia ada terbitkan 10.000 lembar saham, nominalnya 10, saham biasa ya. Untuk pembelian paten for Marlowe Company in various circumstances. Marlowe cannot readily determine the fair value of the patent. Harga pasar patennya nggak tahu, but it knows fair value of share. Harga pasar sahamnya tahu 140.000. Nominal sahamnya berapa itu? 10 kali 10.000, 100.000. Berarti ada share premiumnya 40.000. Lihat jurnalnya. Jadi harga perolehan paten 140.000 ikut harga pasar saham. Karena harga pasar paten, fair value patennya tidak diketahui. Paham? Whichever is more clearly determinable, kita pakai sebagai acuan harga perolehan. Ini cost konsep. Next. Kemudian kalau patennya diketahui itu harga pasar patennya diketahui, fair value of shares cannot readily determine fair value of share. Justru harga pasar sahamnya nggak diketahui. Maka dia pakai harga pasar paten 150.000 di debit sesuai harga pasar paten. Waktu penerbitan saham ya share premiumnya diakui 50.000 ikut harga pasar paten. Paham? Halo? Iya, paham Ibu. Next. Nah, kalau dua-duanya nggak diketahui, patennya nggak ada harga pasar, sahamnya nggak ada harga pasar, maka dia pakai konsultan. An independent consultant values the patent. Dia pakai estimasi, Pak. Si konsultan itu mengestimasi nilai patennya 125.000. Berdasarkan apa? Discounted expected cash flow-nya dari paten. Paten itu diharapkan umurnya berapa lama? 7 tahun. Anda hitung present value-nya berapa? Aliran kas masa depan selama 7 tahun itu di present value kan oleh konsultan itu dinilai 125.000. Jadi paten 125.000 di debit, share capital ordinary-nya nominal ya 100.000, par value share premiumnya 25.000. Paham? Jadi ini kalau dua-duanya nggak ada harga pasarnya, pakai konsultan, pakai discounted expected cash flow yang dihitung oleh konsultan. Ada pertanyaan? Next.
Penerbitan saham, cost of issuing stock. Direct cost incurred to sell shares such as underwriting cost, accounting and legal fee, printing cost, dan pajak, tax, should reduce the proceed, mengurangi kas yang diterima dari penjualan saham itu. Jadi kalau misalkan ada biaya-biaya direct cost yang timbul dari penerbitan saham, itu kasnya akan dikurangi langsung. Jadi share premiumnya otomatis akan berkurang. Next, coba lihat. Di sini ada contohnya nggak? Oh, kalau nggak ada, jadi gini. Contoh, kamu terbitin saham nominalnya 100.000 dengan harga 150.000. Tapi ada direct cost 10.000. Maka cashnya bukan 150.000, 140.000 ya. Langsung dipotong biaya-biayanya ya, cashnya 140.000, biayanya itu jangan jadikan beban, nggak ada jurnal direct cost jadi direct expense, nggak ada jurnal untuk printing expense, tax expense, underwriting expense, nggak ada, langsung mengurangi reduce the proceed received, mengurangi cash yang diterima, paham? Jadi cashnya 140.000, kreditnya OS ordinary share atau share capital ordinary 100.000. Share premium ordinary-nya 40.000, bukan 50.000. Karena ada direct cost ini. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada, next. Saham preference, features often associated with preference share. Preference as to dividend, preference as to asset in the event of liquidation, convertible into ordinary share, jadi saham preference bisa dikonvert ke saham biasa. Callable at the option of corporation, bisa ditebus ya, sesuai dengan opsinya PT tersebut, mau bagaimana. Ini untuk yang redeemable preferred share ini sebetulnya kategorinya IFRS tidak mau mengakui sebagai modal lagi, karena redeemable sifatnya sebagai hutang itu ya. Dan tidak punya hak suara. Non-voting, pemegang saham preference tidak punya hak suara. Jadi yang punya hak suara hanya pemegang saham biasa. Tetapi pemegang saham preference bisa punya hak suara kalau diberikan oleh pemegang saham biasa. Pada dasarnya non-voting, nggak punya hak suara pemegang saham preference. Paham? Halo kelas, tolong suaranya. Kalau Anda nggak punya suara, berarti saya anggap tidur semua nih. Paham? Paham Ibu, jelas. Paham, Bu. Paham, Bu. Next. Features of preference share. Nah, ini tadi saya katakan saham preference paling genit. Kumulatif, partisipatif, convertible, callable, redeemable. Ya, redeemable, perhatikan ya. Saham itu tidak punya masa jatuh tempo, tapi bisa ditebus. Nah, berarti itu bukan modal, itu hutang menurut IFRS. Redeemable preferred stock itu hutang. A corporation may attach, itu surat berharga banci ya. Kalau yang redeemable, bentuknya saham, tapi bisa ditebus, sifatnya hutang, itu banci itu. Makanya IFRS maunya lihat substansinya dia apa, hutang bukan modal. A corporation may attach whatever preference or restriction it desire as long as it doesn't violate its country incorporation law. Ya, the accounting for preference share is issuance is similar to that for ordinary share. Penerbitan saham preference jurnalnya sama dengan saham biasa. Next. Contoh, Bishop menerbitkan 10.000 lembar saham preference. Nominalnya 10. Dijual dengan harga 12, berarti ada share premiumnya 2 kali 10.000 ya 20.000 share premiumnya. Cashnya 120.000 di debat, share preference share-nya atau share capital preference-nya 100.000 nominal kali lembar, 10.000 kali 10, 100.000. Selisihnya masuk share premium 20.000. Perhatikan strip preference-nya harus tertulis ya. Embel-embel strip preferensinya harus ditulis ya nanti kalau jawab soal ujian, karena ada OS, ada PS. OS itu saham biasa, ordinary share, PS saham preference. Jelas? Jelas, Bu. Jelas Bu. Next. Next. Reacquisition of shares. Company purchase their outstanding shares tuh dia beli kembali saham yang beredar, tujuannya untuk apa? Provide tax efficient distribution of excess cash to shareholders, menghindari
distribusi efisiensi pajak ya. Kemudian increase earning per share and ROE. Kemudian yang ketiga, profit share for employee compensation contract or to meet potential merger need. Jadi untuk memenuhi kebutuhan merger. Yang keempat, through takeover, menghindari pengambil alihan, ya. Usaha-usaha pengambil alihan atau untuk mengurangi number of shareholders. Dan yang kelima, make a market in shares. Ya, supaya jadi gini, kalau saham yang beredar terlalu banyak, harganya terlalu murah. Mau dinaikin lagi, Anda tarik dari peredaran, bentuknya treasury share. Kalau mau dimurahin lagi, jual lagi itu treasury share. Jadi kalau kan ini hukum demand supply, kalau lembar yang beredar banyak, harga murah. Karena supply lebih besar dari demand. Tapi kalau ditarik dari peredaran, harga akan sedikit naik, harga akan naik karena supply-nya lebih kecil. Ya, harganya akan jadi mahal. Next. Two acceptable methods. Nah, untuk treasury shares, kita biasanya cost method. Sebetulnya ada dua, bisa cost method, bisa par value method. Treasury share, reduce equity. Yang di sini juga kita akan pakai cost method. Jarang kita pakai par value. Next. Pacific Company issued 100.000 lembar, nominalnya 1. Ya. Jadi dia issued 100.000 lembar saham biasa. Nominalnya 1 dengan harga 10. In addition, its retained earning-nya dikasih tahu datanya 300.000. Nah, itu cuma data doang ya. Jadi kalau gitu, saham biasanya 100.000 dari mana? 100.000 kali 1. Share premiumnya 900.000 karena dijual dengan harga 10. Berarti ada selisih 10 kurang 1, 9 kali 100.000 jadi 900.000. Share premiumnya, RE-nya 300.000. Total equity-nya 1.300.000. Next. Ini soalnya berlanjut. Pacific Company tadi sudah sama nerbitin saham, itu alinea pertama sama ya. Januari 20, 2020, dia beli dari peredaran 10.000. Dengan harga 11, ini cost method ya. Makanya dengan harga 11 langsung pakai cost method. Treasury share pada cash 110.000 dari mana? 10.000 kali 11. Dia beli saham treasury-nya dengan harga 11, cost method. Next. Nah, karena ada treasury share, tolong diperhatikan. Ya. Baris pertama, share capital always issued. Tetap 100.000 kali 1, 100.000. Cuma dikasih keterangan 90.000 outstanding. Cuma dikasih tambahan keterangan. Larinya ke yang merah, baris terakhir. Cost of the treasury share-nya 10.000 kali 11 tadi jadi 110.000. Totalnya 1.190.000 karena treasury share mengurangi. Paham? Paham, Ibu. Next. Nah, kalau treasury share setelah dibeli dijual lagi bisa di atas nominal, bisa di atas cost, bisa di bawah cost karena tadi kita pakai cost method kan? Ya, keduanya boleh. Di bawah cost boleh. Next. Tapi kalau nggak ada di bawah cost boleh sepanjang ada share premium treasury. Kalau nggak ada akan mengurangi RE. Ya, kita lihat di sini. Pacific acquired 10.000 treasury shares dengan harga 11. Sekarang dia jual lagi. Dari treasury share 10.000 dia jual lagi 1.000 dengan harga 15. Berarti untung ya. Dulu beli 11, sekarang jual 15, untung 4. Itu jurnalnya. Cash-nya 1.000 kali 15, 15.000 di debit. Kreditnya treasury share 11.000 karena dia cuma jual 1.000 kali 11. Selisihnya share premium 4.000. Next. Jadi share premium untuk saham treasury dia punya 4.000. Kemudian dia jual lagi tapi rugi. Karena dia jual dengan harga 8. 1.000 lembar harga 8. Jadi cash-nya cuma 8.000. Treasury shares-nya dulu waktu dibeli harga 11, dijual lagi dengan harga 8 ya rugi. Rugi berapa? Rugi 3.000. Dari mana?
11 kurangi 83 kali 1000 lembar. Jadi share premium treasury-nya boleh didebet 3.000. Kenapa? Coba balik satu halaman sebelumnya. Karena dia punya share premium di kredit 4.000. Next, boleh didebet sebesar 3.000. Sepanjang masih ada saldo kredit share premium treasury, boleh didebet. Tapi kalau nggak ada saldo kreditnya, itu harus mengurangi RE debetnya. Next. Masih ada saldo 1.000 ya tadi ya. Tuh, 4.000 didebet 3.000, jadi share premium treasury-nya masih ada saldo 1.000. Kalau dia jual lagi dengan harga 8, 1.000 lembar, ya pada tanggal 10 April, dia jual lagi nih, maka saldonya, perhatikan, saldo share premium treasury tinggal 1.000, kan ruginya 3.000. RE-nya yang 2.000 berkurang di debit. Paham? Debitnya cash kali harga 8, 1.000 kali 8. Kreditnya kali harga 11, 10.000 kali 11, 11.000. Ruginya 3.000, tapi yang 1.000 masih ngabisin saldo share premium. Nih, ya. Kalau saldo share premium yang dikredit sudah habis, debitnya RE. Paham? Paham, Bu. Paham. Next. Decision result in, jadi retiring treasury share. Kalau kita beli saham treasury tapi nggak mau dijual lagi, ya. Cancellation of treasury share and a reduction of number of shares of issued share. Retired treasury share have a status of authorized and unissued share. Kalau dibeli saham treasury-nya nggak mau dijual lagi, jangan buka akun treasury share di modal. Langsung mengurangi langsung menambah lembarnya, langsung menambah authorized atau unissued share. Authorized ya. Jadi kalau dibeli kembali 1.000 lembar, akan di-retire, masuk akunnya itu mengurangi yang issued masuk ke authorized. Artinya baris paling atas, apakah itu OS atau PS yang dibeli kembali, apakah saham biasa atau saham preferred, itu yang akan berkurang. Karena yang issued berkurang gara-gara treasury share. Oke, tetap kali issued, baris pertamanya itu tetap kali issued. Tetapi kalau mau retire, baris pertamanya yang issued-nya harus masuk ke authorized lagi. Jadi yang faktor pengalinya itu nanti dari yang issued yang baru itu karena sudah ada retired treasury share kembali ke authorized share, maka hasil kalinya akan makin kecil. Ngerti nggak ini? Kembali ke authorized. Kan biasanya Anda dapat treasury share kan? Sekarang Anda dapat OS. Kenapa? Saham biasa ordinary share. Share capital ordinary, ya. Kenapa? Karena Anda mau retired. Jadi yang issued itu lembarnya makin sedikit, tambahin ke authorized karena saham yang dibeli kembali untuk retired masuk ke authorized lagi. Ada pertanyaan? Jadi kalau retired, debitnya bukan treasury share ya. Debitnya langsung share capital ordinary atau share capital preferred. Di notes-nya, di body notes-nya disebut saham lembar yang authorized jadi makin nambah, lembar yang issued jadi makin sedikit. Next. Dividend policy. Few companies pay dividend in amount equal to their legally available return earnings. Why? Beberapa perusahaan bayar dividen tergantung pada tersedianya laba ditahan atau saldo laba. Kenapa? Satu, maintain agreement with creditor. Bagi dividen itu karena ada perjanjian dengan kreditor. Meet corporation requirement, ada kebutuhan-kebutuhan PT to finance growth or expansion, untuk mendanai. Jadi dia nggak mau bagi dividen bisa dengan alasan untuk ekspansi usaha. Yang keempat, smooth out dividend payment, ya. Dan yang kelima, to build up a cushion against possible losses. Next.
Before declaring a dividend, management must consider available of fund to pay the dividend. Ada nggak duitnya? Should not pay a dividend unless both the present and future financial position warrant the distribution. Ada jaminan untuk bisa membaginya. Next. Nah, ini bentuk-bentuk dividen. Dividen kas, dividen properti, dividen pada saat likuidasi atau PT-nya lagi mau dipilotkan. Dan yang keempat, dividen saham. All dividend except share dividend reduce total equity in the corporation. Jadi yang unik sendiri itu share dividend. Share dividend tidak reduce total equity. Ya. Next. Cash dividend. Board of Director vote the declaration of cash dividend. Declared cash dividend is a liability. Pada waktu diumumkan, langsung Anda akui jurnalnya ada hutang dividen. Companies do not declare or pay cash dividend on treasury share. Kalau sahamnya dalam bentuk treasury, tidak outstanding, yang nggak dapat dividen, nggak bayar dividennya. Ada 3 tanggal dividen, tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Tanggal pencatatan, date of record, itu tidak ada jurnal, karena yang dicatat adalah nama-nama pemegang saham yang berhak dapat dividen. Tolong diperhatikan, di antara A dan B, di antara tanggal pengumuman dan tanggal pencatatan, itu yang disebut masa cum dividen. Pada masa cum dividen ini, kalau ada transaksi jual beli saham, maka pembeli masih berhak dapat dividen karena belum dicatat. Tapi begitu B dan C di antara tanggal pencatatan dan tanggal pembayaran, itu yang disebut masa X dividen. Kalau ada transaksi jual beli saham pada masa X dividen, maka yang berhak dapat dividen adalah penjual karena sudah lewat tanggal pencatatan, pembeli nggak dapat hak dividen. Paham? Jadi pada masa cum dividen, pembeli masih berhak dapat dividen. Tapi pada masa X dividen, yang dapat dividen itu penjual. Paham? Paham, Ibu. Next. Roadway Freight Corporation tanggal 10 Juni mengumumkan cash dividend 50 sen dari 1,8 juta lembar. Nah, 50 sen kali 1,8 juta lembar itu dapatnya 900.000 ya. Tanggal 16 dibayar. Dicatatnya tanggal 24 Juni. 16 Juli dibayar ya. Nah, ini kita ada 3 tanggal. Tanggal pengumuman dulu 10 Juni. Debitnya di sini langsung RE, boleh juga cash dividen, boleh. Kalau dia langsung RE berarti tidak ada closing entries karena closing entries yang keempat menutup, kalau di perusahaan perorangan atau firma menutup prive, tapi kalau di PT menutup dividen. Kalau dia debitnya cash dividen perlu buat jurnal cash dividennya di kredit, debitnya RE, itu closing entry yang keempat. Tapi karena di sini waktu pengumuman sudah RE, tidak perlu bikin jurnal penutup lagi yang keempat. Karena debitnya sudah RE, bukan cash dividen. Paham? RE pada dividen payable 900.000 dari mana? 50 sen kali 1,8 juta lembar. Paham? Paham, Ibu. Tanggal pencatatan 24 Juni, no entry. Karena yang dicatat nama-nama pemegang saham yang berhak dapat dividen. Tanggal pembayaran, dividen payable pada cash 900.000. Ada pertanyaan? Next. Dividen payable in asset other than cash. Bayar dividen bisa nggak pakai cash, boleh pakai properti. Ya. Respect the fair value of the property, it will distribute, recognize any gain or loss. Next, kita akui laba ruginya. Contoh, nah, Sun Limited transfer to shareholder some of its investment in securities with a carrying value 1.250.000. Jadi dia mau bayar dividennya berupa surat berharga, investasinya yang 1.250.000 equity investasinya. Dengan mengumumkan properti dividen. Properti dividen maksudnya itu investmentnya mau buat bagi dividen. Tanggal 28 dia umumkan. Berarti 28 Desember jurnalnya lihat di bawah. Lihat dulu, itu harga pasar value-nya di baris terakhir. Kita baca soalnya dulu ya. To be distributed 30 Januari 2022, the shareholders record on January 15, 2022, that
of declaration, security have fair value pada waktu pengumuman, fair value-nya 2 juta. Dari 1.250.000 jadi 2 juta. Berarti equity investment-nya harus di-adjust dulu 750.000. Jurnal yang pertama itu meng-adjust ke fair value. Kalau fair value-nya lebih kecil dari 1.250.000, jurnalnya tinggal dibalik ya. Jadi karena ini naik dari 1.250.000 ke 2 juta, maka equity investment-nya didebet dulu 750.000, kreditnya unrealized holding gain or loss. Straight income ini masuk other income atau other expense. Kalau gain other income, kalau loss other expense. Paham? Karena ini trading securities berarti investasinya. Kalau available for sale kan strip equity ya. Unrealized holding gain or loss-nya strip equity kalau available for sale atau non trading. Nah, begitu diumumkan sebagai dividen, debitnya RE, kreditnya property dividend payable. Ada pertanyaan? 2 juta itu ya. Pakai fair value-nya. Ada pertanyaan? Nggak ada, next. Nah, tanggal 30 Januari waktu dibayar, tinggal di debit property dividend payable, kreditnya equity investment 2 juta. Ya. Tadi tanggal pencatatannya 15 Januari, no entry ya. Next. Dividend not based on earning reduced amount paid in by shareholders. Jadi kalau nggak punya RE, tapi mau bagi dividen, akan mengurangi share premium. Next. Tuh. McChesney Mines Incorporation issued dividend to its ordinary shareholders. Buat pemegang saham biasa dikasih dividen 1.200.000. Mau bagi dividen 1.200.000. Cash dividend announced noted that shareholders should consider 900.000 as income and the remainder a return of capital. Jadi RE-nya cuma ada 900.000. Dari income-nya cuma ada 900.000. Dia mau umumin dividen 1.200.000. Berarti 300.000 itu nggak ada RE-nya. Ngambil dari share premium. Ini yang disebut liquidating dividend. Nggak punya RE mau bagi dividen. Mengurangi share premium. Paham? Debitnya RE 900.000, debit lagi share premium 300.000, kreditnya dividen payable 1.200.000. Ada pertanyaan? Jadi ingat ya, kalau perusahaannya mau pilot, bagi dividennya bisa jadi dari share premium, bukan dari RE ya. Next. Nah, ini waktu dibayar, dividen payable pada cash 1.200.000. Next. Issuance by a corporation of its own shares to shareholders on a pro rata basis without receiving any consideration. Share dividend nih ya. Jadi penerbitannya oleh PT berdasarkan pro rata. Buat si penerima dividen no entry karena persentase kepemilikannya tidak berubah. Par value not fair value. Jadi yang dihitung pakai share dividend itu dari nilai nominal. Is used to record share dividend. Share dividend doesn't affect any asset or liability. Journal entry reflect reclassification of equity, hanya mereklas dari RE ke PIC atau RE ke contributed capitalnya. Ordinary share dividend distributable reported in the equity section as an additional share capital ordinary. Jadi ketika Anda buka akun pada waktu tanggal pengumuman, kreditnya bukan share dividend payable, tidak ada akun share dividend payable, adanya share dividend distributable. Share dividend distributable itu bagian dari equity. Kalau cash dividend payable bagian dari hutang. Beda. Jadi cash dividend, kan tadi kan RE pada cash dividend payable. Cash dividend payable itu adalah hutang komponennya. Tapi waktu pengumuman dividen saham, RE di debit, langsung mengurangi RE ya debitnya. Kreditnya share dividend distributable. Share dividend distributable itu bagian dari equity, bukan hutang. Next. Nah, nih,
Share dividend distributable. Jadi gini, Fine PLC has outstanding 100.000 lembar saham. Biasa dia punya saham biasa beredar 100.000 lembar, nominalnya 1 pound sterling, RE-nya 50.000. Kalau Fine mengumumkan 10% dividen saham, maka dia akan terbitkan 10.000 tambahan lembar untuk current shareholders-nya. Dari mana? 10% dari 100.000 kan 10.000 lembar kan, tambahan lembarnya. If fair value of the share at the time of the share dividennya, kalau fair value-nya 8, kita nggak pakai nih 8, kita pakai par value, tetap 1. Jadi RE pada ordinary share dividend distributable 10.000 kali 1, karena pakai par value. Kalau share dividend nggak peduli mau fair value-nya 100 pun nggak peduli, yang penting dia pakai par value. Ada pertanyaan? Halaman sebelumnya coba. Nah, tuh butir kedua, par value, not fair value is used to record share dividend. Perhatikan ya. Next, halaman berikutnya tadi, makanya yang harga 8 nggak kepake kan? Yang kepake harga 1, 10.000 kali 1, jadi 10.000 pound sterling. Next. Nah, ini waktu dibagikan. Jadi kalau ada cut off period di tengah-tengah antara tanggal pengumuman dan tanggal pembayaran, maka ordinary share dividend distributable yang dikredit itu bagian dari equity ya, masuknya ke di kandanginnya di equity, bukan di hutang. Waktu didistribusikan, ordinary share dividend distributable pada ordinary share 10.000. Next. Kalau ada yang mau tanya langsung tanya ya. Ini Anda bisa baca sendiri. Next. Nah, ini antara share split. Sorry, bukan. Tadi share dividen, sekarang share split. Sama-sama mengurangi harga pasar. Ya. Dividen saham dalam jumlah besar akan mengurangi harga pasar. Kalau share split atau stock split juga akan mengurangi harga pasar. Kenapa? Karena nilai nominalnya dipecah. Kalau split 2 for 1, 1 dipecah 2. Kalau tadinya nominalnya 100, kalau dipecah 1 lembar 100 tadinya dipecah 2, jadi 1 lembarnya 50. Nominalnya makin kecil, itu share split. Kalau dividen saham, nominalnya nggak berubah. Lembar yang beredar makin banyak. Sama, share split juga lembar yang beredar makin banyak. Cuma bedanya nominalnya. Share split nominalnya makin kecil, share dividen nominalnya nggak berubah. Untuk stock split atau share split, nggak ada jurnal. Ya. Decrease par value and increase number of share. Nominalnya makin kecil, 100 tadi jadi 50. Lembar yang beredar 1 jadi 2, makin banyak. Ya, ini Anda bisa lihat tabel-tabelnya, angka-angkanya Anda bisa plototin tuh dari 100.000 jadi 200.000 lembar, nominalnya dari 1 jadi 0,5. Totalnya sama, tidak berubah. Next. Share split and share dividend differentiated. A share split differs from share dividend. How? Share split increase the number of share outstanding and decrease the par value or stated value per share. Share dividend increase, sama-sama increase number of share outstanding, but doesn't decrease par value kalau share dividend. Increase total par value of outstanding share, meningkatkan total par value dari saham yang beredar. Next. Nah, ini efek-efeknya Anda bisa baca sendiri. Next. Next. Nah, ini posisi modal PT ya. Tolong di sebelumnya. Ini penting nih. Kalau nanti Anda ujian disuruh bikin partial of statement of financial position, penggalan dari neraca bagian modalnya doang. Ini susunannya. Urutannya ini ya. Urutannya jangan dibalik-balik ya. Mulai dari saham preferen dulu paling atas. Kalau nggak ada saham preferen, boleh langsung saham biasa. Tapi kalau ada saham preferen, harus saham preferen dulu. Lihat notes-nya. Body notes ini penting ya. Nominalnya dikasih tahu. Dividennya 7%. Sifatnya kumulatif.
lembar yang authorized 100.000, lembar yang issued 30.000, outstandingnya sama dengan issued, berarti tidak ada treasury share untuk saham preference. Saham biasa, nominalnya no par, tapi ada stated value, dikasih tahu di notes 10, 500.000 lembar authorized, 400.000 lembar issued. Nah, outstandingnya bisa ditambahin nih. Kenapa? Karena di bawah ada 2.000 treasury share. Jadi ini outstandingnya ditambahin 398.000 outstanding. Harusnya ditulis begitu. Ya. Tapi yang dikalikan tetap issued nih. Yang dikalikan tetap issued. Kenapa? Karena yang outstanding ini otomatis ada hitung sendiri, ada treasury share-nya, menguranginya di sini di bawah. Yang di atas tetap dari yang issued. Kemudian ordinary share dividen distributable nih, berarti ada saham, ada dividen saham yang belum dibagikan, baru diumumin. Ya. Ada share premium, kemudian ada RE, ada treasury share mengurangi, ada accumulated OC-nya rugi. Total equity-nya. Next. Disclosure of restriction on RE. Ya. Kalau RE itu di-restricted, itu berarti tidak bebas dibagikan dalam bentuk dividen. Apa saja restricted-nya? Biasanya sih ada 3. Untuk ekspansi usaha, ya. Untuk jaminan kreditor, ya. Kita lihat di sini, such restriction best disclosed by notes, harus diungkapkan. Nah, ini restriction imposed by bond indenture, ini ada jaminan kredit, kemudian ada pengungkapannya, source of restriction, pertinent provision, amount RE, subject restriction, and amount not restricted. Nah, yang bebas dibagi dalam bentuk dividen, yang not restricted. Next. Ini bisa baca sendiri, next. Bisa baca sendiri. Nah, ini rasio analisisnya untuk modal, return on ordinary share equity, rumusnya net income dikurangi dividen saham preference dibagi rata-rata modal saham biasa. Return on ordinary share equity menggambarkan rasio seberapa banyak dolar atas laba yang perusahaan hasilkan dari investasi pemilik. Investasinya si pemegang saham biasa. Makin besar, makin baik tentunya. Karena menghasilkan laba yang lebih besar. Next. Dividend payout ratio. Cash dividend dibagi net income dikurangi dividen saham preference. Makin besar akan makin baik dari kacamatanya pemegang saham biasa. Karena ini dividen untuk pemegang saham biasa. Karena dividen saham preference-nya sudah dikurangi. Kita bicara cash dividennya untuk pemegang saham biasa. Next. Book value per share, ordinary shareholders equity dibagi outstanding share. Ya. Modal saham biasa dibagi lembar saham biasa yang beredar. Nah, ini perhatikan modal saham biasa ini kan di dalamnya termasuk ada share premium, ada RE untuk pemegang saham biasa, dibagi dengan lembar yang beredar. Makin besar juga makin baik. Jumlah yang akan diterima kalau perusahaan itu bangkrut, ya, pada basis jumlah yang dilaporkan dalam neraca. Berarti pemegang saham biasa akan melihat ini, kalau PT-nya mau sekarat, dia dapat berapa gitu ya, book value per share-nya berapa. Next. Nah, ini yang sifat-sifat tadi ya, sifat-sifatnya saham preference. Kita lihat di situ. Tahun 2022, Mason Company mendistribusikan 50.000 cash dividend. Outstanding share-nya saham biasa, par value-nya 400.000. Saham preference 6%. 6% itu artinya dividennya ya. Par value-nya 100.000.
tolong diperhatikan kalau dia mau bagi dividen 50.000, lihat nih, si saham preferen dapat berapa, saham biasa dapat berapa. Ini sifatnya apa nih? Sifatnya non kumulatif. Jadi kalau ada tunggakan nggak dihitung, non participating. Saham biasa nggak dapat porsi yang sama seperti saham preferen. Sisanya semua dilempar ke pemegang saham biasa. Jadi kalau dia bagi dividen 50.000, lihat saham preferen dapat duluan dividennya. Berapa persen tadi? 6.000 ya, 6%. 6% kali 100.000 kan 6.000. Kalau bagi dividennya 50.000, berarti sisanya semua 44.000-nya untuk pemegang saham biasa. Totalnya 50.000 habis. Next. Perhatikan kalau ada sifat yang kumulatif. If preference share are kumulatif, tapi masih non-participating. Kita lihat efek kumulatifnya dulu, ada tunggakan 2 tahun. Setahunnya itu 6.000, dari mana 6% kali 100.000. Tunggakannya bayar untuk saham preferen 12.000, tahun ini 6.000, sisanya semua karena non-participating, sisanya untuk pemegang saham biasa semua. Jadi 18.000 untuk saham preferen, sisanya berapa? 32.000-nya untuk saham biasa. Paham? Ini kita baru belajar yang kumulatif nih, belum masuk participating. Ada yang mau tanya kumulatif? Kumulatifnya ada di 12.000 ini ya, tunggakan yang 2 tahun sebelumnya nggak bagi, sekarang waktu bagi dihitung ulang tunggakannya. Ada pertanyaan? Masih belum ada Ibu. Next. Ini preferensinya non-kumulatif. Non-kumulatif berarti tunggakan yang 12.000 nggak usah dihitung, kita cuma hitung saham preferen 6.000 doang. Tapi ada fully participating, sifatnya partisipatif. Nah, begitu masuk sifat partisipatif, perhatikan saham biasa dapat porsi yang sama dengan saham preferen 6% juga. 6% kali 400.000 berapa? 24.000 kan? Sisanya pakai berdasarkan perbandingan total modal. 100.000 sama 400.000, total modalnya 500.000. 1/5-nya. Sisanya dari sisa masuk untuk pemegang saham preferen, 4/5-nya masuk ke pemegang saham biasa. Berarti totalnya pemegang saham preferen dapat berapa ini? Pemegang saham biasa dapat berapa? Grand totalnya tetap 50.000 itu yang dibagi. Ada pertanyaan? Ini sifat partisipasinya ada di sini nih. Jadi pemegang saham biasa dapat 6%. 6% itu kan sebetulnya persen dividen saham preferen kan? Saham biasanya ketiban 6% juga karena sifat participating-nya. Ada pertanyaan? Kita sampai jam berapa ya kelas? Di jadwalnya sampai 6:30. Oke, masih ada waktu kalau gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Next kalau nggak ada. Nah, ini dia. Kumulatif partisipasi. Saham preferen yang kumulatif 12.000. Tahun 2 tahun lalu nunggak, tambah yang tahun ini 6.000. Begitu partisipatif, 6% kali 400.000 nih, 24.000 untuk saham biasa. Sisanya berapa? Sisanya 8.000. 1/5-nya dari 8.000 untuk saham preferen, 4/5-nya dari 8.000 untuk saham biasa. Dari mana 1/5 dan 4/5 dari total modal? Kan saham preferennya 100.000, saham biasanya 400.000. Jadi 1/5 dan 4/5. Paham? Berdasarkan perbandingan total modal ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, next. Computation of book value per share. No dividend in arrears. Book value per share is computed as net asset divided by outstanding share at the end of the year. Itu perhitungannya akan Anda lihat di situ. Ini nih, baris paling bawah dapat book value per share. The computation akan menjadi complicated kalau ada saham preferennya. Nah, ini saham preferennya belum diutik-utik nih. Dia cuma nempel doang nih loh. Modalnya.
Nanti di slide berikutnya ada. Jadi kalau kita hitung, modal saham biasanya 400.000, share premiumnya 37.500, RE-nya untuk saham biasa 162582, totalnya dibagi dengan lembar yang beredar, dapat book value per share. Next. Nah, ini sedikit complicated. Lihat RE-nya. RE-nya, dividen in areas, tunggakannya 45.000, dividen tahun ini 15.000, partisipasi dividennya 9.000 sama 12.000. Kita lihat di sini ini 20.000-nya apa nih? Current year karena sifat partisipasi tadi ya. Nah, ini untuk RE-nya dipecah dulu. Berapa untuk pemegang saham preferen, berapa untuk pemegang saham biasa, baru bisa hitung book value per share-nya. Ada pertanyaan? Halo kelas, Anda tidur semua atau ngerti ya? Saya ngomong cepat sekali ini. Ngerti atau enggak? Ngerti, Bu. Next. Nah, ini Global Accounting Insight, ini sama ya. Jadi saya cuma bacakan ini aja nih. Jadi, accounting for transaction related to equity such as issuance of share, purchase of treasury share, declaration of payment dividend are similar under both IFRS and US GAAP. Jadi sama antara Amerika dan internasional. Major difference related to terminology use presentation of equity information. Hanya istilah-istilahnya saja. Seperti tadi, di Amerika paid in capital, di IFRS contributed capital. Yang terdiri dari legal capital, preferred share, dan ordinary share. Modal saham biasa dan modal saham preferen, itu selalu lembar yang di-issued kali par value. Nilainya di komposisi modal, issued kali par value. Jangan cari outstanding kali par value, salah ya, karena treasury share-nya menguranginya di bawah. Menguranginya di bawah. Paham? Jadi selalu yang baris pertama, baris kedua, itu lembar issued kali par value. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Ibu. Belum ada. Sekarang Anda buka latihan. Kita masih punya waktu sedikit. Itu kita bikin satu exercise aja ya. Nanti selebihnya Anda buat PR. Exercise 15.2, coba buka. Anda punya bukunya nggak? Ada, Ibu. Oke. Anda buka exercise 15.2. Buat sekarang, nanti saya akan panggil. Bagas bisa share nggak? Ada e-book ya, Bagas? Bagas punya nggak e-book? Ada, Bu. Coba sebentar ya, saya coba share. Semuanya ditampilin, coba di-share. Oh iya, Bu, sebentar.
Yang ini bukan, Bu. Ya. Nah, satu-satu saya panggil ya, langsung bikin jurnalnya bisa? Alven, Ulmas, Adeki. Coba buat tanggal 10 Januari, jadi jurnalnya apa, Alven? Issued 80.000 lembar saham biasa secara tunai dengan harga $5 per lembar. Jurnalnya apa, Alven? Nominalnya lihat di atas ya. Nih, atasnya jangan ditutup tuh, atasnya ada nominalnya kan? Nah, terus. Nominalnya berapa? Saham biasa. Segini kebaca nggak ya, Ibu? Kalau segini? Gede dikit. Segini, Bu. Ya. Saham preferan nominal 50. Kalau saham biasa nominalnya nopar. Oh, nopar, ayo. Tapi ada stated ya? Oh, ada statednya 2. Stated value-nya kan sama seperti par perlakuannya. Yuk, Alven. Halo, Alven. Alven, Anda ikuti saya? Alven? Iya, Bu. Ya, jurnalnya apa tanggal 10 Januari? Itu stated value-nya 2 itu. Yuk, Alven, cepat. Debitnya apa, Alven? Alven, debitnya apa? Cash pada share capital, bukan, Bu. Cashnya berapa? Cashnya berapa debitnya? Sebentar ya, Bu. Cash-nya sebesar 400.000 ya, Bu. Dari mana? Issued 80.000-nya dikali 5 Oke. per share. Terus, itu debit ya? Debit Iya, apa debit, kredit? Bu. Debit. Kreditnya? Kreditnya share capitalnya Share capital ordinary atau preferred? ordinary, Bu. Berapa? Itu ada stated kan? Iya, 80 kali? 80.000 dikali 2 per share ya, Bu. Jadi 160.000. Oke, jadi satu lagi akunnya kreditnya apa? Share premium ordinary 80.000 dikali 3, Bu. Berapa? Sebesar 240.000. Oke. Ada pertanyaan kelas tanggal 10 Januari?
Kalau nggak ada, berikutnya tanggal 1 Maret. Mikalin. Mikalin? Iya, Bu. Ya, jurnalnya apa 1 Maret? Issued 5.000 preferred share. Preferred share-nya tadi di atas ada nominalnya tuh 50. Ini di-issued dengan harga 108. Jadi gimana debitnya? Cash, Bu, debitnya. Berapa? 108. Jadi 540.000. 108 dikali 5.000. Jadi 540.000 itu debitnya cash. Terus Iya, Bu. kreditnya? Ya. Kreditnya? Ini yang diterbitin apa sih? Kapital 250. Akunnya masa capital? Akunnya apa namanya yang lengkap dong? Bikin akun jangan disunat-sunat namanya. Share capital 250.000, Bu. Share capital apa? Strip apa? Ordinary atau preference? Preference. 250.000 dari mana? 5.000 dikali 50. Oke, satu lagi akunnya. Kredit lagi. Kan belum balance tuh. Share premium, Bu. Berapa? Sebentar. Rp50.000 dikali 8. Dikali 8. Dikali berapa? Jadi 290.000, Bu. Dikali 58 apa dikali 8? Dikali 58, Bu. Oke, langsung aja dikurangi aja. 540 kurangin 250 juga sama kan? Iya, Bu. Ya, ada pertanyaan 1 Maret kelas? Nggak ada, Bu. Sudah cukup jelas. Oke, sekarang 1 April. Fania Clara Diva. Fania? Di debit, iya Bu. Di debitnya ada land sebesar 80.000. Ya. Terus di kreditnya ada share capital ordinary sebesar 48.000 didapat dari stated value-nya dikali sama issued. Terus berapa jadi? Berapa lembar kali berapa? 24.000 dikali 2. Oke, terus selisihnya? Terus di kredit juga ada share premium ordinary sebesar 32.000 didapat dari 80.000 dikurang 48.000. Ya. Ada pertanyaan kelas 1 April? Kalau nggak ada, sekarang 1 Mei. Lianti Fitria. Iya, Bu. 1 Mei. Cash pada share capital ordinary, lalu share premium ordinary cash-nya 80.000 dikali 7 dolar. Lalu hasilnya 560.000. Lalu pada share capital ordinary-nya 80.000 dikali 2 dolar sama dengan 160.000. Lalu share premium ordinary-nya 80.000 dikali 5 dolar
sama dengan 400.000. Oke, 1 Mei ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, lanjut 1 Agustus, Shuling. Nah, iya, Bu. Di debitnya itu organization expense sebesar 50.000. Lalu di kreditnya itu ada share capital ordinary, itu issued-nya itu 10.000 dikalikan dengan $2. Jadi 20.000. Lalu masih di kredit share premium ordinary-nya itu didapatnya dari 50.000 dikurang dengan 20.000. Jadi share premium ordinary-nya 30.000. Oke, ada pertanyaan 1 Agustus? Bagas, tolong soalnya dinaikin dikit lagi. Sorry, ini saya punya kok ketutupan ini ya. Dinaikin dikit lah ya. 1 September saya punya ketutup. Ada ini nih menu. Farel? Segini Bu sudah terlihat. Naikin lagi. Naikin ya. Oke. Naikin. Sebentar. Maaf Ibu. Tadi 15.2 ya Bu. Maaf Bu. Tadi saya kepleset. Segini Bu, terlihat sudah. Kok di saya tetap begitu-begitu aja sih. Oh, udah. Sudah Bu. Baik. Ini nih, siapa Farel? Anda kebaca soalnya Farel? Farel Lohanda? Ya, Bu. Ya, Anda lanjutnya. 1 September. 1 September. 1 September cash di debit sebesar 90.000. Ya, Bu. Ya, dari mana? Sebut. Yang dolar persen dikali 10.000 lembar. Ya. Terus? Share capital preference. Share capital apa? 1 September. Salah. September. Kamu baca soalnya 1 September kan? Ya, Bu. Cash, tadi debitnya cash berapa? Ya, dapatnya cash 90.000 dolar. 90.000 dolar. Terus kreditnya? Share capital ordinary. Berapa? Berapa, Farel? 90.000 juga kan, Bu? Stated value-nya tuh ada kan di atas berapa? Dengan stated value-nya. Hah? Di halaman sebelumnya itu di atas kan ada. Saham biasanya no par, tapi ada stated value berapa itu? $2 per share. Jadi berapa share capitalnya? Share capital ordinary-nya di kredit berapa? Share premium-nya berapa? Dikali $2. Dikali $2, Bu. Jadi berapa? Ya, 90.000 dikali 2. 90.000. 90.000. Tunggu, salah. 90.000. 10.000 dikali 2. 20.000, Bu. Apa itu 20.000 akunnya? dolar. Share, Itu akunnya apa yang 20.000? Share premium apa? Share premium. Yang 20.000 akunnya apa? Share capital ordinary.
Ya. 20.000. Terus? Ya. Sisanya? Share capital premium. Share premium. Share Yes, premium share ordinary. Share Jangan premium ordinary saat aduh, kamu bikin akun salah loh. Kamu ngomong share capital premium itu nggak ada. Nggak ada akun share capital premium. Adanya share premium ordinary. Share capital ordinary 20.000. ya share premium. Coba ulang ya. Nama akunnya ulang. Debitnya apa, kreditnya apa? Ulang. Oke, debitnya cash 9 dikali 10.000, $90.000. Terus share capital ordinary $2 dikali 10.000, 20.000, dan terakhir di kredit share premium 70.000. Berapa? 70.000. Share premium apa? Ordinary atau preferred? Aduh, kamu nggak ada keterangannya sama. Ordinary. Ulang. Share premium ordinary 70.000. 70.000. Oke, ada yang mau tanya ini 1 September? Bikin akun jangan bikin pakai nama seenak udel ya. Halo? Paham, Farel? Farel, Anda dengar saya? Kemana nih anak? Halo? Halo, Bu. Anda dengar saya, jangan bikin nama akun sembarangan ya. Ya, Bu. Maaf, Bu, saya salah baca. Kok baca? Baca di mana? Ya, tadi saya Buka contekan ya? Terakhir, Fresilia 1 November. Iya, Ibu. Di debitnya ada cash berarti 1.000 dikali sama 112, jadi $112.000. Terus habis itu di kreditnya ada share capital preference 1.000 dikali sama 50 dari soal, jadinya 50.000. Share premium preference-nya tinggal dikurangin aja dari cash dikurang sama share capital preference, jadi 62.000. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ada, Bu. Ingat ya, PR-nya itu yang minggu depan Anda buat di kertas, tulis tangan, exercise 15-18, problem 15-4, problem 15-6, problem 15-11. Itu ada di RPS semua ya. Yang 15-2 kita sudah bahas, Anda nggak usah tulis lagi. Nggak usah bikin PR tulis tangan. PR yang tulis tangan, exercise 15-18, problem 15-4, problem 15-6, dan problem 15-11. Ada pertanyaan? Tulis tangan, minggu depan kumpul. Ya. Kalau ada waktu kita bahas, kita lihat minggu depan. Minggu depan 2 sesi soalnya kan, sesi 2, sesi 3 tuh masih sama, chapter 16. Tapi Anda harus siap untuk kumpul, foto upload di assignment. Atau posting, sebentar. Tulis tangan, kalau di assignment saya mesti buka menu ya. Oke, kita lihat minggu depan. Kalau saya buka menu, Anda langsung kumpul di assignment. Jadi kumpulnya pada waktu minggu depan. Selama minggu ini Anda buat saja tulis tangan. Oke? Baik, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita leave ya. Oke, Bu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sorry. Terima kasih. Sorry, sebelum leave, kita foto. Aduh, lupa lagi. Ini mesti di Google Form. Halo, Bagas.